Halo Sobat Belajar, dengan Kak Mega di sini. Dan udah tahu ya, kalau ada kakak di hadapan Sobat Belajar, kita membahas mengenai apa sih? Kak Mega hadir di sini untuk membantu Sobat Belajar, buat sama-sama kita belajar mengenai materi-materi dalam pembelajaran ekonomi. Nah, khususnya nih, pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak Sobat Belajar untuk membahas mengenai materi ekonomi kelas 10 SMA mengenai pengelolaan keuangan atau pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kakak mau suruh sobat belajar buat senyum dulu nih di rumah. Kenapa sih kakak harus senyum? Karena kalau misalkan semua kegiatan itu diawali dengan hal-hal yang positif, nantinya juga hasil yang didapat akan maksimal. Kalau sobat belajar mengawali pembelajaran dengan senyum, dengan bahagia, dengan ceria, maka nantinya ketika sobat belajar memperhatikan materi yang akan kakak sampaikan nih setelah ini juga dengan mood yang sangat baik gitu. Nah, ketika sobat belajar itu belajar dengan mood yang sangat baik, hasil pembelajarannya pun juga akan maksimal nih outputnya. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak mau sharing-sharing dulu nih sama sobat belajar di rumah. Sobat belajar pernah kan ya dulu mungkin nih ngalamin beli permen pakai uang 100 atau 200 logam. Kalau belum, berarti mungkin, sobat belajar dulu sempat ngalamin beli permen juga pakai uang 500 logam ya. Nah, Kakak pas kecil pernah nih mengalami beli permen pakai uang 100 atau 200 logam tersebut. Masih laku tuh, 100 dapat 1 buah permen, 200 dapat 2, dan kalau 500 bisa dapat 5. Tapi sekarang harga permen jauh lebih naik ya. Nggak laku tuh kalau misalkan kita beli pakai uang 100 atau 200 logam lagi. Bahkan rasanya kakak udah jarang banget ngeliat uang 100 atau 200 logam yang dipakai untuk beli-beli keperluan di warung-warung yang terdekat sama rumah kita nih. Palingan kakak ngelihatnya kalau untuk kembalian di supermarket ya, uang 100 atau 200 logam tersebut. Nah, ternyata di balik uang 100 atau 200 logam, dulu pernah ada uang-uang pecahan yang nominalnya kecil seperti uang Rp50 dalam bentuk logam. Nah, sekarang tuh udah nggak ada sama sekali bahkan uang pecahan Rp50 tersebut. Sobat Belajar penasaran nggak sih, kemana ya uang rupiah yang dulu? Dulu sempat ada uang 50 dalam bentuk logam, terus ada uang 50 juga dalam bentuk kertas, tapi sekarang udah nggak ada. Digantikan dengan uang pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 nih dalam bentuk kertas. Kemudian kalau logamnya itu ada 100, 200, 500, dan 1.000. Nah, bahkan nih uang pecahan logam itu kemasannya atau bentuknya itu sekarang udah baru loh. Udah ter-upgrade jadi lebih keren. Kakak juga penasaran ya, kemana sih kira-kira uang rupiah yang dulu? Terus keberadaannya tuh sekarang gimana sih? Apakah masih bisa laku ya? Kita kalau belanja pakai uang rupiah pecahan tersebut tuh, uang rupiah pecahan-pecahan yang lama, kalau memang udah nggak laku. Nah, sekarang kita mau bahas nih mengenai materi tersebut, kemanakah uang rupiah yang dulu? Nah, Sobat Belajar penasaran kan? Kalau penasaran, berarti disimak nih ya penjelasan dari Kak Mega sampai selesai. Nanti akan sama-sama kita mempelajari mengenai pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja ya Sobat Belajar nih disimak materinya setelah ini. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, tadi kakak sempat menyinggung ya masalah uang rupiah yang dulu kemana ya perginya? Terus sekarang keberadaannya adanya di mana sih? Kalau kita belanja pakai uang tersebut masih laku atau enggak ya? Ini erat kaitannya sama materi yang mau kita bahas mengenai pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan ngajak Sobat Belajar untuk sama-sama membahas mengenai perencanaan dan pencetakan uang rupiah, pengeluaran dan pengedaran uang rupiah, pencabutan dan penarikan uang rupiah, kemudian pemusnahan uang rupiah. Kemudian nanti ada latihan soalnya juga nih biar Sobat Belajar makin mudah untuk memahami materi yang akan kami sampaikan. Langsung aja ya kita lihat. Pertama dulu nih, mengenai perencanaan dan pencetakan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Ada dua, perencanaan dan pencetakan. Itu merupakan dua agenda atau dua kegiatan yang berbeda. Perencanaan berarti direncanakan dulu nih sebelum akhirnya uang rupiah itu resmi dicetak oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral.
Nah, Sobat Belajar, seperti yang udah sama-sama kita ketahui bersama ya, bahwa yang punya wewenang untuk mencetak uang rupiah itu ada pada Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia. Itu juga berlaku di negara-negara lain. Bank sentralnya yang punya wewenang untuk mencetak uang di negara tersebut dengan mata uang negara tersebut gitu. Kalau Amerika punya dolar, berarti yang punya wewenang untuk mencetak uang dolar bank sentral yang ada di Amerika Serikat. Indonesia punya rupiah, yang berwenang untuk mencetak uang rupiah berarti Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia. Itu udah sama-sama kita ketahui merupakan wewenang dalam hal kebijakan moneter. Nah, ini kita lihat dulu nih, gimana ya atau bagaimana sih tahapan perencanaan uang rupiah itu sehingga bisa diedarkan ke masyarakat? Jadi, pada perencanaan uang rupiah ini, ada beberapa asumsi atau hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya Bank Indonesia nih, sebelum mencetak uang rupiah tersebut. Yang pertama, pemerintah atau Bank Indonesia harus memperhatikan nih asumsi tingkat inflasinya, Sobat Belajar. Kenapa sih, Kak? Kok Bank Indonesia harus memperhatikan asumsi tingkat inflasi untuk bisa merencanakan pencetakan uang rupiah? Karena Bank Indonesia harus bisa nih memperkirakan tingkat inflasi yang akan terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa sih dan seberapa besarnya inflasinya akan melanda Indonesia. Tahu kan inflasi itu apa? Inflasi itu merupakan kejadian di mana harga-harga barang naik itu harga-harga barang itu jadi naik gitu ya Sobat Belajar. Nah, itu disebabkan oleh banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat, maka harga barang itu juga naik karena tingginya permintaan terhadap barang tersebut. Nah, mungkin Sobat Belajar udah paham ya mengenai inflasi dan apa hubungannya dengan permintaan dan penawaran barang. Nah, itu nantinya akan berpengaruh juga nih sama peredaran uang. Karena inflasi berarti peredaran uang lagi banyak-banyaknya di masyarakat. Nah, jangan sampai kan kejadian inflasi itu terjadi, berarti pemerintah harus punya suatu tindakan untuk mencegah nih supaya inflasi itu tidak terjadi di Indonesia atau kalaupun terjadi, tingkat inflasinya itu tidak sampai tinggi atau tingkat harga-harga barang itu naik nggak sampai tinggi banget nih, kan karena akan menyusahkan atau menyulitkan kita ya sebagai masyarakat umum. Nah, bagaimana pencegahannya supaya inflasi itu tidak terjadi? Salah satunya ini dengan cara perencanaan juga terhadap peredaran uang rupiah tersebut atau pencetakan uang rupiah. Jadi Bank Indonesia ini punya beberapa rencana gitu ya, dengan asumsi tingkat inflasi ini kira-kira bisa tahu dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun di Indonesia tingkat inflasinya itu seberapa besar sih, atau di tahun-tahun berapa aja nanti harus jadi warning nih untuk pemerintah menghadapi inflasi dengan tingkat yang sangat besar. Nanti Bank Indonesia juga memperkirakan untuk bisa mencetak jumlah uang tersebut dalam jumlah banyak atau dalam jumlah sedikit. Kalau untuk mencegah inflasi berarti pencetakan uang rupiahnya itu tidak boleh terlalu banyak ya. Karena kalau semakin banyak uang yang dicetak dan beredar di masyarakat, nah itu bisa jadi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Karena salah satu penyebab terjadinya inflasi tadi, banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Jadi asumsi tingkat inflasi ini harus diperhatikan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral sebelum memutuskan sebelum memutuskan untuk mengedarkan dan mencetak uang rupiah tersebut. Selanjutnya, setelah asumsi tingkat inflasi, ada juga nih asumsi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga erat kaitannya dengan inflasi tadi. Bank Indonesia sudah memperkirakan inflasi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan yang terjadi di Indonesia dan seberapa besarnya sih inflasi tersebut yang akan terjadi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ini juga menjadi salah satu asumsi yang harus diperhatikan nih oleh Bank Indonesia atau pemerintah sebelum akhirnya menerbitkan uang rupiah dan mengedarkannya kepada masyarakat. Dilihat kira-kira pertumbuhan ekonomi nih selama kurun waktu 5 sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa ya? Apakah cenderung menaik atau cenderung stabil atau bahkan menurun nih pertumbuhan ekonominya? Kalau pertumbuhan ekonominya menurun, berarti hal yang harus disiapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam pencetakan uang rupiah ini, Bank Indonesia harus menyiapkan, jumlah uang yang akan beredar di masyarakat dalam jumlah yang banyak ya, karena pertumbuhan ekonominya sedang turun atau sedang melemah, gitu. Jadi untuk bisa membantu masyarakat yang ekonominya kelas menengah ke bawah, agar tidak terjadi kesulitan dalam perekonomian atau kesenjangan ekonomi gitu ya kalau, bahasa kerennya. Selanjutnya, kalau ada asumsi pertumbuhan ekonomi dan asumsi tingkat inflasi, Bank Indonesia juga harus memperkirakan nih tentang jumlah uang yang dimusnahkan. Nah, udah diperkirakan nih nanti mau mencetak uang berapa,
juga harus diperkirakan berapa uang yang akan dimusnahkan. Karena ada hal yang baru, berarti ada hal juga yang harus diambil atau ditarik ya peredarannya. Uang yang rupiah baru beredar, berarti uang-uang yang sudah nggak layak juga harus ditarik ke peredarannya dan dimusnahkan. Nah, itu juga harus menjadi salah satu pertimbangan nih Bank Indonesia untuk memutuskan mencetak uang rupiah, apalagi mencetak uang rupiah yang baru. Nah, ini kan sekarang lagi beredar ya Sobat Belajar, uang rupiah 75.000, uang rupiah kertas dalam wajah baru gitu, senominal 75.000. Nah, ketika Bank Indonesia mencetak uang 75.000 tersebut, pecahan 75.000 tersebut, Bank Indonesia juga memperkirakan kira-kira nanti uang yang akan dimusnahkan dan ditarik peredarannya itu uang nominal berapa aja ya. Karena semakin tingginya uang dengan nominal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, berarti nominal-nominal yang rendah itu akan ditarik peredarannya dari masyarakat. Nah, itu yang akhirnya mengakibatkan atau menyebabkan uang rupiah yang dulu itu udah susah kita temui. Karena sekarang makin banyak nih peredaran uang rupiah dalam pecahan besar. Maka dari itu, uang rupiah dalam pecahan kecil sekarang peredarannya udah jarang banget kita temuin, bahkan udah nggak pernah ditemuin lagi ya di sekeliling kita nih Sobat Belajar. Seperti uang yang tadi Kakak sebutkan, uang pecahan Rp50 dalam bentuk logam ataupun dalam bentuk kertas sekalipun. Itu udah nggak pernah ditemuin lagi nih peredarannya di masyarakat atau dipakai oleh masyarakat untuk kegiatan jual beli. Selanjutnya, Bank Indonesia juga dalam hal perencanaan uang rupiah ini harus merencanakan macam dan pecahan uang rupiahnya. Nah, macam dan pecahan uang rupiahnya itu misalkan kayak tadi contoh kasus uang pecahan 75.000 yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, itu kan atas beberapa pertimbangan dan banyak banget ya hal yang harus difikirkan oleh pemerintah untuk mengeluarkan uang dengan pecahan baru 75.000. Kalau uang 75.000 keluar, berarti uang pecahan lama atau uang-uang yang nominalnya kecil itu harus ditarik nih peredarannya, karena udah nggak laku atau udah nggak, punya nilai ekonomi lagi nih di, sekitar atau yang dipakai oleh masyarakat, gitu. Nah, ini merupakan, tahapan perencanaan Bank Indonesia untuk bisa mencetak uang rupiah nih. Selanjutnya, kita beralih untuk bisa melihat pencetakan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kira-kira langkah-langkah apa ya yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam hal pencetakan uang rupiah? Nah, ini Bank Indonesia akan menunjuk salah satu BUMN yang bertanggung jawab untuk bisa mencetak uang rupiah nih. Kira-kira BUMN-nya ini apa ya? Nah, ini Sobat Belajar, namanya Perusahaan Percetakan Uang RI atau disingkat Peruri. Ini merupakan BUMN yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk bisa mencetak uang rupiah. Jadi nggak sembarangan perusahaan ya bisa mencetak uang rupiah atau bahkan Bank Indonesia sendiri yang mencetak. Mungkin Sobat Belajar tahunya selama ini Bank Indonesianya nih yang punya wewenang juga untuk mencetak atau melakukan kegiatan pencetakan uang. Tapi ternyata enggak, Bank Indonesia ini, menunjuk salah satu BUMN atau badan usaha milik negara supaya bisa melakukan pencetakan uang rupiah. Berarti bukan Bank Indonesia sendiri ya yang melakukan pencetakan, tetapi Peruri ini atau Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kalau tadi kita udah membahas mengenai perencanaan dan bagaimana pencetakan uang rupiah itu bisa dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, kita akan beralih nih mengenai langkah-langkah pengeluaran dan pengedaran uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengeluaran uang rupiah dulu nih. Karena habis dicetak, uang rupiah harus dikeluarkan dulu sebelum akhirnya diedarkan ke masyarakat umum. Nah, ini ada dua langkah yang akhirnya Bank Indonesia dan pemerintah harus lakukan dalam hal pengeluaran uang rupiah nih. Pertama, Bank Indonesia harus menetapkan kapan, tanggal, bulan, dan tahun berlakunya uang rupiah tersebut. Nah, biasanya tanggal, bulan, dan tahun itu nantinya akan tertulis di uang rupiah tersebut, di uang rupiah kertas maupun uang rupiah logam nih. Nah, untuk tahu di mananya sih Kak emang ada tanggal dan tahun berlakunya uang tersebut, nanti akan kita bahas di next week ya, mengenai unsur-unsur pengaman uang rupiah. Nah, nanti, di situ akan terlihat nih, keberadaan letak tahun berlakunya uang rupiah tersebut adanya di mana ya. Nah ini, jadi untuk pengeluaran uang rupiah, Bank Indonesia harus menetapkan kapan sih kira-kira tanggal, tahun, dan bulan berlakunya uang tersebut. Jadi per tanggal tersebut, uang tersebut nih udah bisa berlaku di masyarakat. Seperti uang 75.000 tadi tuh, pecahan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Bank Indonesia juga harus menetapkan kapan kira-kira uang pecahan 75.000 tersebut bisa berlaku dan bisa dibelanjakan oleh masyarakat umum. Misal per tanggal 14 November tahun 2020. Nah, berarti per tanggal tersebut, uang pecahan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, uang pecahan barunya itu sudah bisa dibelanjakan nih sama kita sebagai masyarakat umum. Selanjutnya, tadi sudah menetapkan kapan, tanggal, bulan, dan tahun berlakunya uang rupiah. Selanjutnya, hal yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral adalah mengumumkan melalui media massa. Media massanya ini berupa media cetak maupun elektronik. Media cetaknya bisa di koran atau elektroniknya itu bisa di berita yang bisa diakses melalui smartphone atau aplikasi-aplikasi yang tersedia di gadget Sobat Belajar gitu. Jadi nanti Bank Indonesia ini akan melakukan semacam konferensi pers mungkin ya, untuk bisa mengumumkan kepada media bahwa per tanggal tersebut ada uang rupiah dengan nominal atau pecahan baru yang resmi dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan sudah bisa digunakan oleh kita sebagai masyarakat umum untuk bertransaksi. Udah tahu ya, tadi pertama menetapkan tanggal dan bulan kapan berlakunya uang rupiah, kemudian harus mengumumkan juga di media massa. Karena kalau nggak diumumkan atau tidak diselenggarakan konferensi pers yang dilakukan oleh Bank Indonesia, masyarakat jadi nggak tahu ya atau nggak mendapatkan informasi yang jelas gitu dari pemerintah, kapan sih uang rupiah tersebut udah bisa digunakan. Siapa tahu memang sudah diedarkan atau sudah dikeluarkan, tapi belum resmi nih untuk digunakan. Kalau belum resmi, berarti uang tersebut belum bisa dijadikan alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, ini, dalam hal pengeluaran uang rupiah, selanjutnya Bank Indonesia akan mengadakan atau melakukan beberapa hal untuk pengedaran uang rupiah nih Sobat Belajar. Yang pertama, menentukan nomor seri. Nah, ini nomor seri ini, tersedia di semua uang ya, maupun uang kertas ataupun uang logam. Nah, nomor serinya di sini nih Sobat Belajar. Karena uang tersebut dikatakan legal atau sah oleh Bank Indonesia kalau ada nomor serinya. Ini uang nomor serinya ini mungkin adanya di uang kertas saja ya, kalau uang logam itu tidak ada nomor seri, tapi lebih ke tahun emisi, yaitu tahun kapan berlakunya uang tersebut, gitu. Nah, ini nomor serinya ini harus diatur atau harus tersedia di setiap uang kertas yang legal keluarkan oleh Bank Indonesia. Kalau nggak ada nomor seri, berarti uang tersebut nggak legal atau nggak sah. Setelah Bank Indonesia mengeluarkan nomor seri pada uang-uang tersebut, selanjutnya Bank Indonesia melakukan kegiatan pengedaran. Kak, buat apa sih melakukan kegiatan pengedaran dan menentukan nomor seri? Jadi menentukan nomor seri itu pasti kan sudah dibuat sedemikian rupa ya terhadap seluruh jumlah uang yang akan diedarkan oleh Bank Indonesia. Dan untuk mencatat nih berapa banyak sih kira-kira lembaran uang yang akan diedarkan kepada masyarakat oleh Bank Indonesia. Supaya bisa mensinkronisasi gitu antara data yang tersedia di Bank Indonesia dan data nyatanya uang tersebut bisa beredar di masyarakat umum. Selanjutnya kegiatan pengedaran, itu terdiri atau dilakukan oleh siapa ya, Kak? Jadi kegiatan pengedaran ini dilakukan oleh bank umum nih Sobat Belajar. Bank-bank yang tersedia di sekeliling kita, merupakan bank-bank bawahan dari Bank Indonesia tersebut ya. Nah, ini kegiatan pengedaran ini dibantu oleh bank umum. Ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan distribusi uang dan kegiatan layanan kas. Untuk kegiatan distribusi uangnya nih, kita lihat. Nah, ini merupakan pendistribusian yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada bank umum tersebut. Dan harus ada penandatanganan seperti ini ya, bukti bahwa Bank Indonesia telah melakukan pendistribusian uang ke bank tersebut per tanggal sekian, gitu. Karena udah dikeluarkan, sudah dicetak, sudah dikeluarkan dan harus diedarkan dengan cara diedarkan melalui pendistribusian kepada bank-bank umum yang ada di sekeliling kita, yang ada di Indonesia, gitu. Selanjutnya setelah kegiatan distribusi uang, ada yang namanya kegiatan layanan kas yang disediakan oleh bank umum juga untuk bisa membantu kita sebagai masyarakat. Kegiatan layanan kasnya itu isinya apa aja sih Kak? Atau kegiatannya itu ada apa aja? Kegiatan layanan kas ini ada kegiatan penyetoran dan penarikan uang. Nah, kalau penyetoran itu simpelnya ketika kita menyetorkan dana kita nih ke bank dan kita menabung gitu ya. Ketika kita nabung berarti kan bank dapat setoran uang dari nasabahnya. Nah, itu merupakan kegiatan penyetoran. Nah, penarikan juga bisa nih terhadap uang-uang yang memang sudah tidak laku atau uang-uang yang sudah tidak layak yang beredar di masyarakat. Dan ternyata kita bisa juga loh untuk nyetor atau setor gitu ya, setor uang kita yang memang sudah keadaannya tuh lusuh atau robek atau tercoret ke bank-bank umum tersebut. Nantinya akan ditukar dengan uang yang memang masih layak. Nah, uang yang sudah tidak layak tersebut nantinya akan dimusnahkan nih sama
bank umum tersebut, tapi atas wewenang atau atas kebijakan dari Bank Indonesia juga ya. Oke, selanjutnya kita sudah mengetahui ya tentang pengedaran uang rupiah. Nah, ini ada pengeluaran uang rupiah juga udah tadi. Dan next di sini ada pencabutan dan penarikan uang rupiah nih. Setelah diedarkan, uang rupiah juga harus ditentukan kan kapan dicabut dan dimusnahkan. Dicabutnya itu ketika tanggal tersebut, tanggal berlakunya uang itu tuh udah kadaluarsa. Berarti uang tersebut harus ditarik nih keberadaannya dari masyarakat. Dan harus dimusnahkan juga terhadap uang-uang yang memang sudah tidak layak atau tidak memiliki nilai ekonomis lagi di masyarakat. Pencabutan atau penarikan uang rupiah ini, nah ketika Bank Indonesia menarik atau mencabut uang rupiah, maka Bank Indonesia juga akan melakukan penggantian atas uang rupiah. Jadi, simpelnya, ketika kita punya uang rupiah yang memang sudah lusuh, sudah robek, sudah tercoret, ataupun sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, misalkan nih Sobat Belajar masih simpan uang rupiah senilai Rp50 tadi tuh yang logam. Nah, itu bisa ditukarin aja ke bank umum, terus nanti akhirnya bank umum itu melalui Bank Indonesia tadi akan menggantikan uang rupiah yang kita setorkan tadi dan digantikan sejumlah nominal yang kita setorkan kepada bank tersebut. Nah, sebesar nominal yang sama yang kita setorkan kepada bank umum, kemudian berlaku sejak 10 tahun sejak pencabutan. Nah, kalau misalkan tanggal pencabutannya itu per tanggal 20 Januari 2021. Nah, ternyata uang tersebut masih Sobat Belajar punya nih sampai 5 tahun. Nah, itu masih bisa ditukar ke bank umum, kemudian nanti akan digantikan sejumlah nominal yang Sobat Belajar punya. Misal, ilustrasinya Sobat Belajar masih pegang uang dengan nominal uang 50 ya, pecahan 50 logam tadi. Nah, Sobat Belajar mau tukerin nih ke Bank Indonesia. Masih ada waktu 5 tahun sejak pencabutan uang tersebut oleh Bank Indonesia. Masih bisa uang tersebut disetorkan, dan nanti Sobat Belajar akan dapat gantinya sesuai dengan nominal yang Sobat Belajar punya. Misalkan uang 50-nya itu ada berapa ratus gitu yang Sobat Belajar punya, nanti akan disetorkan dan digantikan dengan uang rupiah baru yang nominalnya itu sama dengan uang rupiah yang kita setorkan kepada bank. Gitu ya simpelnya. Jadi kalau Sobat Belajar di rumah punya uang yang udah nggak laku, nggak apa-apa, setor aja ke bank. Jangan takut kalau aku setor berarti nanti aku rugi dong, Kak, karena uangnya jadi aku nggak punya uang lagi gitu. Nah, tapi ternyata uang yang Sobat Belajar setorin nanti akan digantikan juga loh oleh bank umum sebesar uang nominal yang Sobat Belajar setorkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana tahap pemusnahan uang rupiah nih, Sobat Belajar. Oh, tadi pencabutan dan penarikannya udah. Nah, Bank Indonesia juga berhak untuk memusnahkan uang rupiah yang memiliki 3 kategori ini. Uang rupiah tidak layak edar, tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis, dan uang rupiah yang sudah tidak berlaku. Contoh dari uang rupiah yang tidak layak edar bagaimana, Kak? Nah, ini nih, uang rupiah yang robek, yang lusuh, yang tercoret-coret. Kadang nih Kakak kalau habis belanja di warung dapat uang kembalian suka sering nemuin uang, pecahan tersebut nih dicoret-coret, diisi gambar-gambar atau tulisan-tulisan kayak gitu. Nah, itu kan akan mengurangi nilai ekonomisnya ya dari uang tersebut. Kalau kita belanjakan lagi, belum tentu warung yang kita belanjakan itu bisa menerima uang yang dari kita tadi, padahal kita dapat uangnya juga dari kembalian di warung sebelumnya ya. Nah, itu kan merugikan kita dong tentunya, karena uang yang kita dapatkan malah jadi nggak punya nilai ekonomis nih, nggak bisa dibelanjain lagi di warung yang lain. Nah, Sobat Belajar bisa untuk akhirnya menyetorkan tadi ya uang tersebut ke bank umum, dan nanti bank umum menyetorkan lagi ke Bank Indonesia, dan Bank Indonesia akan memusnahkan uang-uang tersebut. Selanjutnya, untuk uang yang tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis, contohnya kayak gimana, Kak? Nah, ini nih, uang rupiah, pecahan 200 dan 100. Karena sekarang, for your information ya, pecahan uang 100 dan 200 itu ada tampilan yang baru loh Sobat Belajar. Nah, untuk sebagian orang atau sebagian daerah gitu, di berbagai daerah, uang ini tuh udah nggak laku kalau kita belanjakan di warung-warung kelontongan. Mungkin kalau kita belanjain di swalayan atau supermarket itu masih laku ya, tapi kalau di warung kelontongan kan belum tentu laku. Nah, ini bisa kita tukarkan juga nih kepada bank umum gitu, kalau memang keberadaan dari uang Rp100 dan 200 tersebut tuh memang sudah lagi tidak, mempunyai manfaat ekonomis nih. Selanjutnya adalah uang rupiah yang sudah tidak berlaku nih. Nah, ini nih Sobat Belajar, uang-uang kuno ya, yang Indonesia punya, uang rupiah kuno.
yang gambarnya kayak gini. Kakak juga belum pernah sih mengalami masa ketika uang tersebut ini masih laku di pasaran. Uang 100 rupiah tapi dalam bentuk kertas, uang 500 dalam bentuk kertas, uang pecahan Rp2 pun ini masih ada nih dalam bentuk kertas. Nah, uang-uang kuno tersebut juga akan dimusnahkan nih peredarannya dari masyarakat umum oleh Bank Indonesia. Tujuannya apa sih? Supaya tidak terlalu banyak uang yang beredar di Indonesia gitu. Nah, nantinya kalau uang terlalu banyak beredar di Indonesia di masyarakat akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nih contohnya nih ilustrasi ini, uang kertasnya ini malah dijadikan, sebagai ini ya, lahan untuk mencari keuntungan gitu. Uang-uang tersebut bisa dijual lagi sama beberapa orang dan orang tersebut mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari penjualan uang-uang kuno, gitu. Nah, itu makanya Bank Indonesia mencegah hal-hal tersebut terjadi. Maka dari itu, Bank Indonesia mencabut kemudian memusnahkan uang-uang yang memang sudah memiliki beberapa kategori nih, 3 kategori tersebut, gitu. Oke Sobat Belajar, tadi kita sudah membahas mengenai beberapa tahapan dari awal uang rupiah direncanakan sampai uang rupiah dimusnahkan nih peredarannya dari masyarakat, udah sama-sama kita bahas ya tahapannya, terus syarat-syaratnya tuh seperti apa sih. Sekarang kita lanjut latihan soalnya yuk. Kak Mega punya 3 soal nih Sobat Belajar. Soal pertama, terjadinya kerusuhan pada tahun 1998 di Indonesia menyebabkan tingkat inflasi pada saat itu sangat tinggi. Hal ini tentu berakibat juga pada pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, yaitu A. Perencanaan uang rupiah, B. Penarikan uang rupiah, C. Pengedaran uang rupiah, D. Pencetakan uang rupiah, dan yang E. Pemusnahan uang rupiah. Nih Sobat Belajar ada kata kuncinya, yaitu tingkat inflasi. Kira-kira apa ya jawabannya? Kita cek di kunci jawaban. Ternyata jawabannya perencanaan uang rupiah, karena tadi pada saat perencanaan uang rupiah, Bank Indonesia harus memahami atau melihat beberapa asumsi tingkat inflasi ya, supaya nanti ketika uang yang beredar itu bisa jadi salah satu suatu perencanaan atau penanggulangan supaya inflasi itu tuh nggak terjadi atau nggak tinggi gitu tingkat inflasinya di Indonesia. Nah, gimana nih untuk latihan soalnya? Mudah kan? Terus materinya juga mudah dipahami kan sama Sobat Belajar terkait perencanaan atau pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!